Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ketemu lagi di channel saya, Ani Family 567. Oke, di dalam video ini, kalau kalian belum mendengar ceritanya, nggak mungkin lah ya, 11 tahun di Taiwan, belum punya rumah sendiri, atau beli sawah, atau beli tanah ya. Jadi nanti kalau setelah kalian mendengar ceritanya, kalian mungkin sudah, oh ceritanya seperti itu. Karena setiap kebutuhan seseorang itu sangat beda-beda ya kan. Dan terus sih saya sangat senang banget sih kalau melihat teman-temannya yang di Taiwan ini maupun di luar negeri lainnya yang bekerja tuh sukses, bisa bangun rumah, beli sawah, beli tanah, beli ini itulah, intinya seperti itu. Saya sangat senang banget sih. Saya juga pengen seperti itu, tapi kebutuhan saya beda sama yang lainnya ya. Dikarenakan ini tentang pengalaman saya atau tentang dalam kehidupan saya ya. Karena saya dulu pernah punya suami ya, pertama saya pernah nikah pertama dulu ya. Jadi nikah pertama tuh saya sama orang Indonesia ya. Jadi gitu, punya anak 2 cowok semua. Oke. Dan di sini sih saya tuh dulu kerja pertama yang di Taiwan, pertama kali itu saya dulu pernah beli sawah. Dan beli sawahnya itu dulu ceritanya hutang sama adiknya mau pulang, akhirnya kita harus bayar adiknya, harus bayarnya bingung. Pada akhirnya itu kita langsung ngambil uang di bank ya, akhirnya utang bank kan. Utang bank itu kita lunas untuk bayar uang tadi untuk beli sawah, tapi belum lunas banget sih, masih banyak lah sebenarnya gitu. 3 tahun tuh pulang intinya untuk bayar sawah, untuk beli tanah, beli sawah ya gitu. Dan beli sawahnya itu posisi ada di daerah mantan suami saya ya, jadi saya tuh seolah tuh nggak ada haknya sama sekali, atau nggak ada harga diri sama sekali. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Terus yang berangkatan yang kedua, pikir saya mau untuk bayar hutang-hutang lagi, tapi ternyata nyampe ke Taiwan, kerja belum sampai 1 bulan saja neneknya sudah meninggal. Itu pun masih potongan gaji. Kalau untuk membayar bank itu nggak akan cukup, nggak bisa lah intinya nggak bisa. Karena dulu saya potongan pertama itu menerima tuh 1.300 itu pertama, dan yang kedua baru dapat 6.000. Nggak cukup kalau untuk bayar bank, itu nggak cukup, nggak bisa lah, nggak cukup. Terus habis itu mending saya putusin aja sawah itu, dijual lagi aja untuk bayar utang-utangnya, karena utangnya banyak ya. Kalau saya sih lebih baik kita nggak punya sawah dulu, yang penting bayar utangnya aja. Karena pas waktunya beli sawah itu memang dulunya utang belum lunas, intinya seperti itu ya. Dan pada akhirnya itu sawahnya dijual untuk bayar utang-utang. Jualnya berapa, lakunya berapa, sisa uangnya berapa, saya nggak pernah tahu. Intinya saya di sini kerja seperti itu. Setelah itu ya biasa kan kalian kalau rumah tangga beda pendapat pasti akan selalu ribut gitu. Dan akhirnya saya udah terlalu capek hidup seperti ini terus. Terus saya putusin jadi yang Taiwan kedua itu juga hancur, nggak dapat apa-apa, uangnya nggak jelas, ngalor ngidul itu ya, karena lagi ada masalah dengan keluarga. Terus yang ketiga, yang berangkatnya yang ketiga itu saya putusin untuk ngurus perceraian ya. Jadi yang keberangkatan yang 3 itu untuk ngurus surat perceraian sama untuk menghidupi orang tua saya sama anak saya, pas-pasan ya, cukup ngepas. Dan yang keempatnya ini langsung berpanjang lagi untuk biaya sekolah anak. Untuk biaya sekolah anak SMK swasta mahal lah ya, lumayan mahal bagi saya sendiri yang nafkahi untuk
bayaran sekolah semuanya, dari kelas 1 sampai kelas 3, kebutuhan anak-anak semuanya saya. Ya sampai sekarang baru bisa, anak sekarang sudah lulus SMK, ya mudah-mudahan bisa cari kerjaannya dan bisa membantu saya ya gitu. Dan kalau anak saya yang kedua baru SMP kelas 1. Jadi mungkin kalian tanya, emang bapaknya nggak karena apa namanya, ya intinya dia nggak mau lah, intinya seperti itu. Tapi ya sudahlah, intinya saya memang di sini kerja untuk kebutuhan anak, mudah-mudahan aja diberi kesehatan. Dan sekarang kan anak udah lulus SMK, dan mudah-mudahan saja saya bisa menabung ya, menabung untuk nanti pulang sama si suami yang di Taiwan sini ya. Jadi yang di Indonesia saya udah cerai ya, cerai tahun 2016. Tahun 2016 saya sudah cerai ya, udah cerai, berintis lagi ya, kerja untuk menghidupi anak ya gitu. Dan sampai hari inilah udah mulai menabung lagi untuk ya, untuk masa depan saya nanti, sambil ngurus surat-surat dan lainnya seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu ya. Nggak kaget lah ya kalian ya, ibaratnya apa namanya, jadi kalian sudah ngaget kan kalau lama di Taiwan ternyata nggak dapat hasilnya, ternyata ada masalah gitu ya. Jadi seperti itu ceritanya. Padahal sih kalau saya sih orangnya biasa-biasa saja, nggak terlalu apa sih, hambur-hambur enggak. Saya malah lebih suka membantu, kalau saya ada ya, saya lebih suka membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Kadang saya nggak mikirkan untuk diri saya sendiri gitu. Ya misalnya nanti saya pulang, saya memang nggak punya rumah, hanya ya numpang lah, numpang ke keluarga seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang udah nikah sama si Keke ya, suami Taiwan ya. Nanti kalau udah pulang kita proses, ya udah kita tinggal aja di Taiwan sini seperti itu. Dan yang pastinya saya nggak bakal lupa lah sama keluarga dan sama anak. Jadi ceritanya seperti itu ya. Mungkin kalian sudah nggak ini lagi lah, nggak apa lagi, kalau cerita terlalu dalam nanti ini apa mendekat. Jadi ceritanya seperti itu ya. Biar kadang orang tuh kan menilai, kerja di Taiwan duitnya banyak, kemana aja gini-gini. Jadi memang orang tuh kan hanya bisa menilai, nggak tahu dalamnya uangnya buat kebutuhan apa, untuk apa gitu kan, mereka nggak tahu. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau kalian sudah tahu, saya tuh 11 tahun di Taiwan belum dapat apa-apa, yaitu ceritanya seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau diceritain terlalu dalam, terlalu panjang, nggak usah. Intinya hanya itu aja. Jadi biar orang itu nggak seenaknya itu dikirain ternyata di sini uangnya untuk hura-hura, untuk makan enak, beli tas mahal, senengnya jalan-jalan sini. Enggak ya, enggak, memang itulah apa perjalanan hidup saya seperti itu. Memang ditakdirkan untuk begini, ya sudah, nggak apa-apa, bersyukur aja. Yang penting kita diberi kesehatan, panjang umur gitu, jangan sampai lupa sama keluarga itu kan. Ceritanya seperti itu ya. Jadi buat kalian yang masih di Taiwan, manfaatin uangnya ya, apalagi keadaan Indonesia lagi seperti ini, semuanya lah ya, lagi pandemi seperti ini, lagi susah mencari uang ya. Jadi harus hemat. Kalau untuk badan tetaplah kita harus sayang sama badan ya, vitamin, asupan lainnya kita harus ya.
Oke, jadi ceritanya segitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.